Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 10 Januari 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali satpam gereja pernah bertanya kepada saya, Romo bade tindak malih, boten kesel po Romo. Lalu saya jawab, masa pelayanan kesel Pak? Lalu Pak Satpam itu bilang, Romo bukan kesel sebel, tetapi apa Romo gak capek ya? Lah iya, masa pelayanan capek Pak? Jawab saya. Saya juga heran. Ketika pelayanan rasanya seperti selalu diberi booster, vitamin semangat untuk berbagi berkat dan sukacita kepada sesama. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita mendengar kisah tentang karya pelayanan Yesus. Ia berdoa, mengajar di rumah ibadat. Setelah itu melakukan kunjungan ke rumah-rumah, dilanjutkan dengan pelayanan orang sakit, menyembuhkan orang dari roh jahat dan berdoa. Ritme dan dinamika pelayanan Yesus padat merayap. Namun Yesus gak pernah mengeluh. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya capek dan pengen berhenti melayani. Ia tetap melayani, bahkan sampai keluar masuk desa dan kota. Saya kira rahasianya ada dalam doa. Yesus selalu mengawali setiap karya pelayanannya dengan doa. Doa menjadi sumber kekuatan dari karya-karya Yesus. Pelayanan tanpa doa bisa membuat orang kelelahan, orang capek. Pelayanan yang tidak disertai dengan doa bisa jadi ada hidden agenda untuk kepentingan dan keuntungan diri. Sekedar cari sibuk atau cari popularitas belaka. Kepadatan karya pelayanan Yesus tidak lepas dari doa, dari relasinya dengan Bapa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya dalam diri, apakah saat ini kita mengalami kelelahan dalam kerja kita, dalam karya kita, dalam pelayanan kita? Kalau iya,
Mungkin kita perlu sebuah spiritualitas yang membuat kita kembali bersemangat. Dan spiritualitas itu dibangun dalam doa. Selamat berkarya dan selamat melayani. Dan jangan pernah tinggalkan hidup doa. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.